Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kelas PSDC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek yang berjudul Class Lab atau Customer Lab berbasis website sebagai ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Aryo, Pak Aryasta Pradipta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 211501048 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan saya, Asima Beatricia Cipankara Guguk dengan NPM 211501116. Selanjutnya terdapat Graciela Datunip dengan NPM 211501044 dan rekan saya Rona Aprilia dengan NPM 211501027. Nah, di sini terdapat slide mengenai apa itu Class Lab. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu Class Lab. Custom atau Customer Lab sebagai Customer Relationship Management berbasis website ini diciptakan sebagai salah satu strategi bisnis dalam mengelola hubungan dan strategi perusahaan untuk memanjakan pelanggan agar menjadi setia dan tidak berpaling kepada perusahaan lain maupun pesaing. Nah, konsep yang kami buat ini, target konsumennya adalah perusahaan yang membutuhkan sebuah aplikasi untuk memantau pelanggan yang berpotensi, serta mempertahankan loyalitas pelanggan lama yang akan atau pernah menggunakan serta melakukan transaksi dengan produk atau jasa buatannya. Nah, Lab sendiri hanya dapat diakses dengan mobile phone dan menggunakan internet saja. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Sebelum saya menjelaskannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu use case diagram. Jadi, use case diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi satu aktor terlebih dengan sistem informasi yang akan dibuat agar kita dapat mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk use case diagram dari Lab sendiri terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Lalu selanjutnya ada sistem Lab. Jadi jika kita lihat pada gambar, untuk aktor pengguna sendiri, terdapat login, register, forgot password, data master, manajemen kontak, jadwal tindak lanjut, customer feedback dan rating, laporan dan report, kontak center, dan lockout. Selanjutnya untuk aktor sistem Lab, ia hanya dapat mengelola data master, manajemen kontak, jadwal tindak lanjut, customer feedback dan rating, laporan dan report, kontak center. Selanjutnya kita lihat pada bagian login ini terdapat include, yang berarti para aktor ini harus memverifikasikan passwordnya terlebih dahulu sebelum melakukan login. Dan di sampingnya juga terdapat extend, yang berarti jika verifikasi password yang dilakukan gagal, maka sistem akan menampilkan display login error. Selanjutnya untuk bidang forgot password sendiri terdapat include juga, yang berarti user harus mengirimkan kode verifikasi ke email, kode verifikasi dari email untuk menggunakan fitur forgot password. Next slide. Selanjutnya terdapat diagram data flow. Data flow sendiri merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow ini juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap intensitas dan proses itu sendiri. Nah, di sini terdapat data flow dari Lab sendiri. Di sini terdapat 3 customer, yaitu pengguna, pelanggan, dan admin. Untuk pengguna, di sini yang pertama terdapat proses mengklasifikasikan kontak, di mana pengguna dapat memasukkan data kontak. Selanjutnya, setelah diproses, maka proses tersebut akan memberikan output, yaitu melaporkan data kontak. Lalu yang kedua, ada proses memvisualisasikan data secara real time, di mana pengguna dapat memberikan input, yaitu laporan, dan setelah diproses, maka akan memberikan output berupa laporan dengan visual diagram. Selanjutnya, terdapat proses menghubungi pelanggan dan developer, di mana jika hubungannya pada pengguna, di sini pengguna dapat memberikan input berupa memilih fitur kontak center, lalu setelah diproses, maka akan memberikan output, yaitu kontak pelanggan dan developer. Lalu proses menghubungi pelanggan ini juga berhubungan dengan customer, yaitu admin, di mana admin ini dapat memberikan input memilih fitur kontak center, dan setelah diproses, maka prosesnya akan memberikan output, yaitu kontak pelanggan dan developer.
Nah, untuk pengguna yang terakhir ini terdapat proses yaitu mencari pelanggan trial, di mana setelah melakukan proses tersebut, maka akan diberikan output berupa laporan mengenai pelanggan trial. Selanjutnya, proses mencari pelanggan trial ini juga berhubungan dengan proses men-sorting feedback dan rating, di mana berhubungan dengan customer pelanggan. Untuk customer pelanggannya sendiri akan memberikan input yaitu berupa feedback dan rating, di mana selanjutnya akan diproses dan menghasilkan sortingan berupa feedback dan rating tersebut. Selanjutnya untuk customer admin, di sini terdapat proses mengatur jadwal tindak lanjut pelanggan, di mana admin dapat menginputkan dengan mengisi jadwal yang akan diatur, lalu pada proses tersebut akan memberikan output berupa laporan jadwal yang sudah diatur. Yang terakhir, terdapat proses menyimpan data master, di mana admin dapat menginput sebuah aktivitas mengubah dan menambahkan data, lalu setelah diproses maka akan memberikan output laporan data terupdate. Next slide. Nah, sepertinya cukup dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Asima. Pada Asima dipersilakan. Baik, terima kasih Renata. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari CASLab sendiri. Jadi cara kerja CASLab akan kami jelaskan lebih lanjut melalui desain antarmuka yang sudah kami buat. Pada slide ini ditampilkan desain login dari website CASLab. Pada tampilan ini, user akan diminta untuk mengisi username dan password. User dapat mengklik Remember Me agar username dan password dapat tersimpan sehingga user tidak perlu untuk memasukkan username dan password kembali ketika akan login. Jika user lupa dengan passwordnya, user dapat mengklik Forgot Password untuk mengatur kembali passwordnya melalui emailnya. Selain itu, jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan register terlebih dahulu dengan mengklik fitur register. Slide selanjutnya. Ketika user mengklik register tadi, maka akan muncul tampilan seperti pada slide ini. User akan diminta untuk mengisi nama lengkap, ID member, email, tanggal lahir, nomor handphone, password, dan juga kode aktivasi perusahaan yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan itu sendiri. Setelah selesai mengisi semua data yang diperlukan, user dapat mengklik sign in. Next. Pada slide ini, jika user mengklik fitur halaman utama, maka akan ditampilkan halaman utama dari website CASLab. Pada halaman ini, user dapat melihat jadwal tindak lanjut terdekat perusahaan yang digunakan sebagai pengingat. User juga dapat melihat jadwal perusahaan apa saja yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan, sehingga cara kerja perusahaan menjadi lebih efisien. Selain itu, user dapat melihat reports atau laporan secara real-time yang ditunjukkan melalui grafik yang ada pada tampilan CASLab itu sendiri. Kemudian, user juga dapat melihat tugas-tugas perusahaan yang terbagi menjadi kategori aktif, selesai, dan juga berakhir, yang ditampilkan per bulannya, sehingga user dapat melihat seberapa jauh hal yang telah dilakukan perusahaan pada bulan tersebut. Next slide. Selanjutnya, pada tampilan ini, jika user mengklik fitur jadwal tindak lanjut, maka tampilan pada website akan seperti pada slide ini. User dapat melihat daftar nama pelanggan yang akan ditindaklanjuti. User juga dapat melihat daftarnya berdasarkan nama jadwalnya, prioritasnya, kategori, tenggat waktu, dan juga keterangannya. Daftar nama pelanggan ini juga dapat disorting berdasarkan tenggat waktunya, sehingga user dapat mengetahui customer mana yang harus diprioritaskan untuk ditindaklanjuti. Pada bagian atas sebelah kanan, terdapat fitur hapus, tambah jadwal, dan import jadwal yang dapat dilakukan oleh user untuk mengatur jadwal tindak lanjutnya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace Yolanda Turnip. Kepada Grace dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Asima. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman tindak lanjut pelanggan sendiri.
yaitu berfungsi agar admin dapat mengatur pelanggan yang akan ditindaklanjuti dan Kaslab akan mengatur jadwal yang tepat untuk melakukan tindak lanjut dan memberikan informasi secara otomatis. Dapat kita lihat pada gambar di layar terdapat kolom nama jadwal yang gunanya untuk memberi judul pada jadwal tindak lanjut pelanggan. Kemudian pada kolom rincian rencana atau keterangan yang menjelaskan rencana kegiatan tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian, setelah user telah melaksanakan kegiatan tindak lanjut tersebut kepada customer, user dapat melaporkan hasil dari kegiatan tersebut pada kolom hasil atau langkah selanjutnya, sehingga laporan kegiatan tindak lanjut dapat terdokumentasi dengan baik. Lalu, user juga dapat menambahkan informasi lengkap pada jadwal tindak lanjut yang meliputi nama pemilik, prioritas, kategori, tenggat waktu, dan juga pengingat yang gunanya untuk mengingatkan user pada jadwal tindak lanjut tersebut. Next slide. Nah, pada tampilan ini, apabila ingin membuka halaman data master, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana data master tersebut hanya boleh diakses oleh admin, sehingga dibutuhkannya kode akses admin. Kode akses admin sendiri akan didapatkan dari masing-masing perusahaan terkait, dan kode tersebut bersifat rahasia. Next slide. Setelah memasukkan kode akses admin sendiri, sistem akan menampilkan isi dari halaman data master. Data master ini terdiri dari data-data penting pelanggan yang meliputi data penjualan atau riwayat pembelian barang atau jasa oleh pelanggan, data finansial atau riwayat pembayaran atau skor kredit, data pemasaran atau respon konsumen terhadap kampanye iklan, data skala loyalitas atau produk, dan data layanan. Kemudian, admin juga dapat menambahkan data penting pelanggan, menghapus data, mendownload data, dan membagikan data ke sistem cloud, format PDF, Excel, dan format lainnya. Untuk fitur download dan membagikan data ke format lain, berada di sebelah pojok kanan atas. Next slide. Nah, pada halaman ini, ketika user mengklik fitur manajemen kontak, akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana terdapat kontak-kontak pelanggan yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian ada juga halaman manajemen kontak sendiri yang memiliki beberapa fitur, seperti menghapus kontak dan menambahkan kontak pelanggan. Info yang dapat kalian terima dalam halaman manajemen kontak yaitu nama, email, alamat, pekerjaan, loyalitas, dan aktivitas terakhir pelanggan. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya, pada halaman ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rona. Kepada Rona, dipersilakan. Baik, terima kasih, Grace. Ini selanjutnya pada gambar ini masih dengan manajemen kontak. Pada gambar ini merupakan bentuk tampilan ketika kita ingin menambahkan kontak dengan mengklik fitur tambah kontak di sebelah kanan atas. Di dalam fitur tambah kontak ini ada beberapa identitas yang harus diisi, seperti nama depan, nomor telepon, jenis pekerjaannya, email status, alamat, dan foto. Selanjutnya yaitu halaman kontak center. Jadi di kontak center ini merupakan garda terdepan pelayanan pelanggan bagi perusahaan yang berguna untuk menjaga loyalitas para pelanggan. Jadi kontak center ini digunakan sebagai bentuk layanan informasi oleh suatu perusahaan untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Nah, di dalam halaman kontak center ini akan disuguhi oleh pesan-pesan para pelanggan, dan terdapat pilihan fitur seperti email, telepon, dan WhatsApp yang dalam menghubungi pelanggan tersebut. Selanjutnya di halaman feedback dan rating ini merupakan halaman yang berisi tanggapan atau respon para pelanggan terhadap kinerja Kaslab. Jadi jika pelanggan merasa puas akan ditandai dengan bintang 5. Namun jika pelanggan merasa tidak puas akan diberi dengan tanda bintang 1. Di halaman ini info-info yang ditampilkan terdiri dari nama pelanggan yang memberikan rating, kemudian dilanjut dengan nama produknya, tanggal ketika memberikan rating, info rating dengan lambang bintang, dan feedback yang berisi komentar pelanggan. Dan yang terakhir ini ada menu report. Jadi di halaman ini akan menampilkan info daftar pelanggan terloyal yang dilambangkan dengan medali untuk juara 1, 2, dan 3. Kemudian terdapat diagram yang berisi tentang kepuasan pelanggan, dan di bagian bawah terdiri summary report para pelanggan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rona atas presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.